Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Niki Rahmadan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat atau memenuhi tugas dari ilmu pendidikan Islam, yaitu dari materi peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik yang beriman, berilmu, dan beramal baik. Pendidikan Islam perlu menjadi prioritas dalam pembangunan bangsa dan masyarakat dan perlu didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Dan selanjutnya kita masuk kepada pembahasan, yaitu yang pertama peserta didik dalam konsep fitrah. Konsep fitrah merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Fitrah dapat diartikan sebagai potensi bawaan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Fitrah memiliki beberapa karakteristik yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, bawaan sejak lahir. Yang kedua, kemampuan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kemampuan membedakan antara baik dan buruk. Yang keempat, potensi dapat dikembangkan. Konsep fitrah memiliki beberapa implikasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pengembangan potensi positif. Yang ketiga, pembentukan karakter. Dan selanjutnya yaitu kewajiban peserta didik, yaitu B. Yang pertama, sebagai dari proses pendidikan, peserta didik memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kewajiban peserta didik dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama, kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kewajiban terhadap orang tua. Yang ketiga, kewajiban terhadap guru. Yang keempat, kewajiban atas diri sendiri. Yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Dan selanjutnya yaitu C, tugas-tugas peserta didik. Yang pertama, tugas akademik. Peserta didik memiliki tugas untuk mempelajari dan memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu tugas spiritual. Peserta didik memiliki tugas untuk mengembangkan kesadaran spiritual dan meningkatkan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembangkan kesadaran spiritual, melakukan ibadah, mengembangkan akhlak yang baik. Dan yang ketiga, tugas sosial, memahami norma-norma sosial, berkontribusi positif, mengembangkan hubungan yang baik. Yang keempat, tugas pribadi, memiliki tugas untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki serta memahami kebutuhan dan kepentingan diri sendiri. Dan terakhir yaitu kesimpulan, akan kami simpulkan, yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Mereka memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan yang baik dengan memahami dan memenuhi tugas-tugas dan kewajiban sebagai peserta didik. Mereka dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.